Selamat malam, Kaltim Hadir Malam kembali hadir bersama saya Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Hadir Malam edisi kali ini. Komisi 3 DPRD melakukan rapat dengan Bapeda Kalimantan Timur. Sejumlah isu dibahas terkait penerapan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan juga serapan aspirasi dari reses para anggota Dewan. Berikut informasinya. Setidaknya dua isu menjadi sorotan dari pertemuan antara Komisi 3 dengan jajaran Bapeda Kaltim. Sorotan pertama menyangkut RPJMD yang menjadi prioritas kinerja Gubernur Kaltim Isra Nur. Dan kedua menyangkut penyerapan aspirasi anggota DPRD ketika melakukan reses. Tentang RPJMD, semua sepaham agar rencana-rencana gubernur pada masa periode kepemimpinannya dipastikan berjalan. Menurut anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Mimi Meriamipane, DPRD dan Bapeda sepakat tidak ada agenda lain dalam menjalankan roda pembangunan di Kaltim. Kalau untuk sekarang ini ya, lebih ke ekonomi yang sulit ya. Artinya kalau hasil resesnya terakhir lebih ke sana. Paling ya ada perbaikan-perbaikan untuk. Begitu juga dengan hasil reses yang dibawa oleh para anggota DPRD ketika bertemu dengan konstituennya pada saat mengadakan reses. Aspirasi yang dibawa oleh anggota DPRD diserahkan kepada pemerintah agar bisa diakomodir. Aspirasi Dewan juga kita bicarakan di sana bahwa kita ingin, karena memang Dewan ini kan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita juga melakukan reses, yang mana reses itu sudah diatur dengan undang-undang, ada undang-undangnya. Jadi kita ingin agar hasil reses kita juga diakomodir oleh Bapeda dalam hal ini. Jadi jangan sampai hasil reses kita itu nggak ada yang masuk ke programnya Bapeda. Disinkronisasi lah Bu ya. Betul. Jadi harus ada sinkronisasi hasil reses, karena memang hasil reses itu adalah benar-benar anggota Dewan terjun langsung ke masyarakat, mendengar langsung. Kepala Bapeda HM Aswin mengakui soal aspirasi Dewan dibahas untuk mendapatkan persepsi yang sama. Pertemuan tersebut baru tahap awal untuk mensinkronkan penyusunan perencanaan anggaran tahun depan. DPR dan Bapeda mungkin. Ya, yang dibahas tadi adalah persiapan kita menghadapi pembahasan RAPBD tahun 2021 yang akan datang. Kita menyampaikan hasil daripada musrenbang kita dan RKPD yang sudah menjadi peraturan gubernur disampaikan kepada DPRD dalam bentuk ringkasan. Selain itu juga kami berdiskusi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penganggaran. Bapak-bapak anggota DPRD ini melakukan reses ke seluruh daerah. Hasilnya itu diserahkan bentuknya seperti apa, itu yang kita bicarakan. Rapat-rapat dengan organisasi perangkat daerah dilakukan untuk persiapan penyusunan anggaran APBD tahun 2021 yang rencananya mulai dibahas akhir September. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Unit PPA Reskrim Polresta Balikpapan menciduk seorang tersangka pencabulan terhadap sesama jenis. Korban yang masih di bawah umur mendapatkan ancaman dari tersangka. Seorang pelaku tindak pidana persetubuhan sesama jenis digiring petugas perlindungan perempuan dan anak Satuan Reskrim Polresta Balikpapan pada Selasa 15 September 2020. Tersangka Sumardin diciduk di rumah kosnya. Awalnya tersangka Sumardin berkenalan dengan korban di sosial media dan mengajak untuk ketemuan. Korban dengan inisial FAF yang masih di bawah umur dibawa pelaku di perumahan Bukit Damai Indah, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan di sebuah rumah kos. Saat di lokasi, pelaku mulai memaksa korban dan mengancam korban akan membuka dan menyebarkan rahasia korban. Korban yang merasa takut mengikuti ajakan pelaku.
Korban selanjutnya melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. Ibu korban yang tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Maka dengan korban awalnya melalui chat di medsos, kemudian mengajak bertemu. Selanjutnya setelah bertemu di jalan, kemudian oleh pelaku membawa korban ke kos-kosannya. Setelah sampai di kos-kosannya, korban dipaksa ya untuk melakukan perbuatan cabul. Sampai akhirnya korban melaporkan kepada ibu korban dan ibu korban merasa keberatan dan melakukan kejadian tersebut ke Polresta Balikpapan. Pelaku mengiming-imingi korban nggak? Sampai dengan saat ini pelaku tidak ada memberi apapun kepada korban. Bahkan pelaku mengancam korban akan menyebarkan sesuatu yang kepada orang lain. Akhirnya korban mengikuti apa maunya si pelaku. Berapa kali dan dilakukan? Sampai dengan saat ini atas laporan korban baru 1 kali aja yang dilakukan oleh pelaku. Di medsos itu gimana ceritanya? Chat. Micet? Iya. Nah, terus? Ngajak ketemuan. Ketemu di mana? Iya, sembarang jalan aja kalau ketemuan. Tapi kan bawa ke kosmu? Enggak, kadang juga di tempatnya mereka, di kosnya mereka. Itu aja sih. Kamu iming-iming nggak itu orang itu? Enggak. Kamu ancam? Enggak. Orientasinya emang cowok ya, Mas? Iya. Saat ini, tersangka masih dalam proses pemeriksaan petugas perlindungan perempuan dan anak Reskrim Polresta Balikpapan. Tersangka akan diancam pasal 292 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasca ditutupnya pendaftaran bakal calon oleh KPU Balikpapan pada Minggu malam, salah satu kandidat dalam pilkada gagal maju. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa siang, Ahmad Basir membeberkan sejumlah partai yang menarik dukungan dari dirinya. Sebelumnya ada sejumlah partai yang mendukung seperti Nasdem 3 kursi, Hanura 2 kursi, PPP 3 kursi, Perindo 1 kursi, dan PKB 1 kursi. Namun saat perjalanannya ada 3 partai yang menarik dukungan. Alhasil, Ahmad Basir batal mencalonkan diri dalam Pilkada 2020 mendatang. Gagalnya maju sebagai kontestan Pilkada di Balikpapan, Ahmad Basir akan melakukan konsolidasi dengan seluruh tim maupun dengan seluruh partai pengusung maupun pendukung nantinya. Pak, apakah ada langkah konkret habis sendiri memenangkan kota kosong? Ya, sekarang posisinya seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak berdiri bahwa saya akan bergerak untuk kota kosong atau yang di sebelah. Tapi sekali lagi apa yang menjadi tuntutan masyarakat, apa yang harapan masyarakat, saya akan berada di tengah-tengah masyarakat. Tapi bisa saja seorang Habib memilih kota kosong? Kalau itu kemungkinan bisa saja kan. Sekali lagi ini kan apa yang diharapkan dari masyarakat, itulah yang menjadi tujuan utama. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Balikpapan, pihaknya akan melaporkan secara resmi ke Isra Nur selaku Ketua Nasdem Provinsi Kaltim terkait kondisi saat ini. Disinggung soal kota kosong, Rizal menyerahkannya kepada masyarakat. Nanti kita akan lapor lagi kepada Pak Ketua Provinsi, Pak Dr. Isran, kemudian kepada DPP bahwa kondisinya seperti ini, tapi ya tentu kita akan tetap menghargai pelaksanaan pilkada dan pilihan-pilihan kita serahkan kepada masyarakat begitu, dan Nasdem tetap berjuang, tetap mensukseskan pilkada dan tetap tegar gitu. Pihaknya akan tetap menghargai pelaksanaan pilkada dan turut serta mensukseskan Pilkada Balikpapan tahun 2020. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Diduga alami remblong, truk bermuatan besi terbalik dan menabrak pagar Batalion Jipur 17. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Satu unit truk roda 10 terguling dan menabrak pagar milik Batalion Jipur 17 di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 3 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Oleh piket penjagaan Jipur 17, sopir langsung diamankan. Truk Fuso roda 10 dengan nomor polisi L9177OW dengan muatan pipa besi diduga kuat mengalami remblong. Truk diketahui dari arah Rapa menuju arah Samarinda. Truk naas ini menjadi tontonan warga sekitar dan masyarakat yang melintas dan berhenti hanya untuk mengambil foto truk yang terguling. Untuk evakuasi sendiri masih belum dilakukan oleh pihak terkait. Apa Pak yang terguling di depan Sipur ini Pak? Informasi truk merek Fuso Pak, jadi kondisi tadi rem memang blong, jadi sempat driver membanting ke sebelah kiri bahu jalan begitu Pak. Nah Pak, ini truk ini dari mana nih Pak? Mau kemana? Kalau untuk truk sendiri posisi belum tahu Pak, cuman arah dari kilometer 0 Balikpapan Rapak menuju ke arah terminal Samarinda, ya? terminal. Samarinda ya? Letaknya di posisi kilometer 3 Pak. Oh gitu. Nah ini ada muatan atau enggak Pak? Informasi ada muatan Pak, besi cor informasinya sih, tapi untuk berapa tonnya belum diketahui ya. Saat ini belum dievakuasi Pak? Untuk saat ini masih menunggu jajaran, jadi untuk evakuasi masih beberapa sudah koordinasi, hanya menunggu saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja korban material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 DPRD bersama pemerintah Kota Samarinda mulai membahas APBD perubahan tahun 2020 setelah refocusing anggaran dilakukan bulan April dengan membongkar APBD murni. Kini dilakukan penetapan kembali program-program yang sempat tersisihkan. Memasuki bulan September 2020, Pemkot bersama DPRD Samarinda mengutak-atik lagi APBD tahun 2020. Guncangan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 dibahas kembali sejauh mana gangguannya terhadap program yang telah disusun pihak eksekutif bersama legislatif ketika menyusun APBD murni tahun 2020. Sugeng Hairudin selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Samarinda yang menghadapi langsung para wakil rakyat yang dipimpin PLT Ketua DPRD Helmi Abdullah. Jika dulu APBD murni tahun 2020 ditetapkan 3,24 triliun, Pemkot perlu menjelaskan lagi bagaimana perjalanannya setelah penganggaran pandemi ini. Ya, yang dibahas ya apa kegiatan yang akan diusulkan dalam perubahan. Karena kan kemarin ada yang dipotong-potong kan, ya. Kita usahakan mau dikembalikan, gitu. Nanti mana yang bisa mencapai progres atau enggak, gitu. Nah, baru sekitar itu. Hari ini kita masih membahas, belum ada yang disepakati. Hari ini kita membahas masalah KUA, KUPAP, dan PPAS perubahan 2020. Membahas masalah belanja. Jadi belanja itu ada belanja murni sebelumnya itu 501, terus ada belanja perubahan tambahan 531. Nah, kita meminta kepada pihak Pemkot
datanya apa-apa yang belanja itu yang muncul. Nah, kita ingin mau tahu aja apakah dalam sisa waktu yang tersiksa ini semua belanja itu akan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2020. Nah, nanti kita akan memberikan masukan kalau memang nanti anggaran itu bisa terserap, berarti anggaran itu bisa diteruskan. Kalau memang tidak bisa terserap, kita akan alihkan ke mana-mana yang lebih prioritas. Nah, itu aja sebenarnya. Ya, termasuk dengan anggaran yang dipotong kemarin itu Pak, yang masih kurang-kurang itu mungkin. Loh iya, itu kan dikembalikan semua. Jadi dari belanja yang kemarin dikembalikan lagi walaupun itu tidak semuanya. Nah, jadi fokus pada itu. Dana refocusing untuk menangani pandemi COVID-19 ditetapkan Pemkot Samarinda sebesar 350 miliar rupiah. Dana itu difokuskan penanganan di bidang kesehatan 290,7 miliar, jaring pengaman sosial 43 miliar, dan mengatasi dampak ekonomi 16 miliar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah berikan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kapolresta Balikpapan berikan bantuan kepada korban luka bakar akibat terkena cairan helium. Keluarga korban merupakan pedagang balon gas. Kapolresta Balikpapan pada Selasa siang memberikan bantuan sembako pada keluarga Gatot Subianto yang anaknya terkena cairan helium yang menyebabkan luka bakar di sekujur tubuh hingga 85%. Awal mula kejadian yang menimpa satu keluarga terkena cairan helium saat sang ayah Gatot Subianto 32 tahun dan ibunya Ayu 25 tahun sedang membuat gas helium untuk balon udara dan gulali. Namun naas, cairan yang sedang dibuat tak bisa dikontrol sehingga tumpah dan mengenai tubuhnya. Tak hanya itu, anak yang masih berusia 2 tahun Saskia Putri Ramadhani dan sang istri pun mengalami hal yang sama. Akibat dari cairan helium tersebut, satu keluarga yang berjumlah 3 orang menderita luka bakar. Bahkan sang anak yang berusia 2 tahun menderita luka bakar hingga 85%. Kapolresta Balikpapan mendatangi kediaman rumah korban pada Selasa siang. Pihaknya sungguh prihatin melihat kondisi keluarga tersebut, terutama sang anak yang menderita luka bakar 85% pada tubuhnya. Pihaknya akan memonitor perkembangan anak hingga nantinya mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Ananda Saskia Putri yang korban dari ledakan gas balon, ya, karena orang tuanya ini jualan balon gas ya untuk anak-anak itu. Dan tadi saya sempatkan untuk menjenguk dan ya sedikit memberi motivasi moral, ya, dorongan moral, dan sedikit memberi bantuan juga kepada yang bersangkutan keluarganya. Mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan dan kedua orang tuanya diberi kesabaran. Tabungnya meledak itu Pak? Iya. Adik itu sendiri gimana Pak kronologisnya bisa sampai kena? Karena dia ngikutin mamanya masuk ke dalam. Terus kena apa Pak? Kok bisa kena dia Pak? Karena dia mungkin kaget, lari, jatuh. Jadi kena aliran air dari tabung itu. Air didihan itu Pak? Iya. Dengan bantuan yang diberikan berupa sembako dan santunan uang tunai dapat mengurangi beban keluarga korban, terlebih pada masa COVID-19 saat ini. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. 3 Koramil di Balikpapan siapkan fasilitas internet gratis untuk para pelajar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan internet gratis untuk mengikuti pelajaran daring selama kegiatan belajar tatap muka dihentikan sementara lantaran COVID-19 yang masih terus bertambah jumlahnya. Internet gratis ini disiapkan di 3 lokasi Koramil yang ada di kawasan Balikpapan Selatan, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Barat. Pemberian internet gratis dan fasilitas meja akan terus dilakukan oleh Kodim 0905 Balikpapan agar para pelajar tidak khawatir akan ketinggalan mata pelajaran lantaran tidak memiliki paket kuota internet. Diharapkan dengan adanya fasilitas internet gratis, para pelajar bisa terus melakukan kegiatan belajar meskipun secara online. Fasilitas internet ini akan dibuka selama 24 jam, namun dikhususkan untuk sarana belajar. Dandim 0905 meminta agar fasilitas internet yang sudah ada dapat dimanfaatkan oleh para pelajar yang dekat dengan lingkungan Koramil yang ada di 3 wilayah Balikpapan. Kita bekerja sama, kemudian kita siapkan tempatnya, kita siapkan hotspot gratisnya, mudah-mudahan ini bisa membantu gitu. Sehingga anak-anak kita bisa dimudahkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan tentunya. Dan kita lihat tadi anak-anak di sini bisa belajar, kemudian karena hotspot yang disiapkan juga cukup tinggi Mbps-nya sehingga sangat cepat begitu. Mereka masuk ke classroom-nya, mereka menyampaikan, mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan ini kami Kodim 0905 Balikpapan menyiapkan di seluruh Koramil. Karena memang saat ini kami baru ada 3 Koramil, di semua Koramil itu ada tempat hotspot gratis. Kita siapkan meja belajarnya. Sementara seorang pelajar SMP mengatakan, selama ini belajar online yang sangat membebani pakai data sehingga harus membeli setiap hari. Dan gimana dengan ada fasilitas internet gratis ini, gimana untuk belajar online ini, gimana? Ya bagus sih Om, nggak perlu ngeluarin uang buat beli kuota lagi. Selama ini ngeluarin uang ya? Iya. Ini nanti setiap hari berarti adik di sini ya? Iya. Untuk belajar ya? Iya. Gimana Be? Nah, dengan tanggapan adik sebagai siswa belajar online ini gimana? Susah kah enggak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Repotnya apa? Beli kuota ya? Iya, repotnya beli kuota. Dengan adanya internet gratis, tidak khawatir akan kehabisan paket data saat belajar. Internet gratis yang ada di 3 Koramil di Kodim 0905 merupakan kerjasama dengan pihak PLN dan PJB Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosbi Rahma pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.